Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini kita bikin ide jualan super gampang. Cukup diaduk aja langsung jadi. Dan untuk rasanya dijamin super enak, lembut, lumer, berasa pandannya wangi ya. Dijamin kalau teman-teman cobain resep ini pasti bakalan suka dan bikin lagi. Kue ini cocok buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun suguhkan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak, yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuat, pertama kita siapkan secukupnya pisang manis atau pisang muli. Ini yang udah matang ya teman-teman dan rasanya manis. Ini kita kupas kulitnya. Untuk pisang yang kita gunakan bebas aja, yang penting pisangnya udah mateng dan rasanya manis. Selain menggunakan pisang, teman-teman bisa juga gunakan nangka. Untuk pisangnya kita potong menjadi 4 bagian, kemudian kita potong lagi kecil-kecil. Di tahap ini untuk besar kecil potongannya sesuai selera. Di tahap ini untuk motong pisangnya kecil-kecil, saya contohkan satu aja. Saya rasa kalau teman-teman lihat videonya pasti bisa. Nah, ini untuk pisangnya kita sisihkan dulu. Lanjut kita siapkan 200 gram gula merah yang sudah dipotong-potong halus atau disisir-sisir halus ya. Ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita siapkan box atau wadahnya. Saya pakai ukuran 150 ml. Untuk boxnya ini bisa dikukus atau tahan panas. Langsung aja kita masukkan gula merah yang sudah disisir-sisir halus. Nah, ini kita masukkan sekitar 1 sendok makan penuh atau boleh juga lebih. Jadi untuk tingkat kemanisannya sesuai selera. Setelah gula merahnya kita masukkan ke dalam box. Selanjutnya kita masukkan pisang yang udah kita potong-potong tadi. Nah, ini kita masukkan sekitar 1 sendok makan. Kita isi ke dalam boxnya. Oke, jika udah kita sisihkan dulu ya teman-teman. Lanjut kita bikin adonan pandan. Siapkan pan, masukkan 100 gram tepung beras, masukkan 60 gram tepung ketan, masukkan 1 sendok teh garam halus, kemudian kita masukkan 1000 ml atau 1 liter santan kekentalan sedang. Ini saya dapat dari 1 butir buah kelapa ya. Aduk-aduk semua bahannya hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan 50 ml jus pandan. Kemudian kita tambahkan sedikit warna hijau muda, ini opsional. Untuk jus pandannya jangan di skip ya teman-teman, biar rasa kuenya enak dan wangi. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya adonan pandannya kita masak. Untuk masak adonan pandannya kita gunakan api sedang aja. Kita masaknya sambil diaduk-aduk ya. Nah, ini kita tunggu hingga adonan pandannya mengental, menggumpal dan mengkilap. Nah, di tahap ini kita aduk-aduk terus ya teman-teman, biar bagian bawahnya nggak gosong. Kelihatan teman-teman adonan pandannya udah mengental seperti ini. Kita aduk terus. Seriusan, wangi pandannya ini enak dan wangi banget. Dijamin kalau teman-teman coba resep ini pasti bakal ketagihan. Kelihatan teman-teman adonannya udah menggumpal, mengkilap dan meletup-letup seperti ini. Nah, ini tandanya adonannya udah matang ya. Selanjutnya kita angkat. Untuk adonannya langsung aja kita masukkan ke dalam box. Lanjut, nah ini adonannya masih panas ya. Kita masukkan ke dalam box. Untuk caranya seperti ini teman-teman. Kita masukkan sekitar 2 sendok makan. Kemudian kita ratakan biar hasilnya halus dan mulus. Untuk hasilnya seperti ini. Lanjut kita lakukan hal yang sama. Kita masukkan lagi adonan pandannya ke dalam box. Kita lakukan hal yang sama hingga selesai ya. Untuk videonya saya contohkan 3 aja ya teman-teman. Saya rasa kalau teman-teman lihat hasil kuenya pasti bisa. Nah, ini kita lakukan terus hingga adonan pandannya selesai. Kita masukkan ke dalam box. Setelah semua adonan pandannya kita masukkan ke dalam box, kita sisihkan dulu ya. Lanjut kita bikin lapis putihnya. Siapkan pan, masukkan 35 gram tepung beras, masukkan 1 sendok teh garam halus. Kemudian kita masukkan 700 ml santan kekentalan sedang. Ini saya dapat dari setengah butir buah kelapa ukuran besar. Untuk santannya saya gunakan santan segar.
Aduk-aduk hingga adonan putihnya tercampur rata. Setelah adonan putihnya udah tercampur rata, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil, lanjut kita masak. Untuk api kompornya kita gunakan api kompor sedang cenderung kecil. Kita masak adonan putihnya sambil diaduk-aduk ya. Nah, ini kita tunggu hingga adonannya sedikit mengental dan meletup-letup. Nah, kelihatan teman-teman adonan putihnya udah mengental dan meletup-letup seperti ini. Oke, ini udah cukup ya, matikan api kompornya. Selanjutnya adonan putihnya langsung aja kita masukkan ke dalam box. Selagi panas, langsung aja adonan putihnya kita masukkan ke dalam box. Untuk caranya seperti ini teman-teman, kita timpa di atas adonan pandannya. Nah, untuk masukkannya sekitar 1 sendok sayur kecil ya, atau pastikan boxnya penuh seperti ini. Oke, adonan putihnya udah masuk semua, lanjut kita kukus. Sebelum digunakan, kukusan sudah kita panaskan hingga mendidih. Di tahap ini, sebaiknya tutup kukusan dialasi dengan kain serbet biar uap air nggak menetes di atas kuenya. Kita kukus adonan selama 25 menit atau hingga mateng. Untuk apinya gunakan api sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar supaya permukaan kuenya mulus dan matangnya merata. Setelah 25 menit kita panggang, olahan tepung berasnya udah matang ya. Selanjutnya kita angkat, kita keluarkan dari kukusan. Setelah ini kita lanjut kukus sisa adonannya hingga selesai. Nah, ini teman-teman, setelah kita kukus semua, hasilnya sebanyak 14 box, atau untuk banyaknya disesuaikan box yang kita pakai ya. Jadi kalau ukurannya kecil hasilnya lebih banyak. Nah, ini kita biarkan dulu hingga dingin. Setelah kuenya dingin, langsung aja boxnya kita tutup. Kalau teman-teman bikin buat jualan, kita tambahkan stiker seperti ini biar lebih menarik. Nah, gimana nih teman-teman, mudah kan bikin ide jualan yang satu ini? Yuk teman-teman cobain di rumah. Untuk penyajianku yang satu ini boleh langsung dimakan ataupun disimpan terlebih dahulu di lemari es, karena dimakan dingin rasanya makin enak. Nah, kalau teman-teman bikin buat jualan, untuk satu box seperti ini bisa dijual di harga 5 ribuan atau disesuaikan aja dengan bahan-bahan yang dipakai di rumah. Oke, sekarang langsung aja kita cobain ya. Kelihatan hasilnya bagus banget, mulus. Untuk tekstur kue yang ini lembut ya teman-teman. Sekarang kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya dijamin super enak banget, lembut, lumer, berasa pandannya. Perpaduan santan pandan gula merahnya dijamin bikin nagih, ditambah lagi pisangnya enak banget. Recommended ya buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.